Halo, selamat sore Smart People. Apa kabar hari ini? Semoga Smart People hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa Smart People untuk bahagia, karena bahagia itu penting. Smart People, senang rasanya saya hari ini bisa menemani Smart People untuk berbincang-bincang di Tugu Talk hari ini. Dan semoga nih meskipun kita sore-sore begini, tidak mengurangi semangat Smart People untuk tetap memberikan atau bertanya atau mungkin beraktivitas untuk asupan-asupan pengetahuan yang dapat mengembangkan diri Smart People sendiri dan eksistensi Smart People sendiri. Ya, salah satunya dengan mengikuti acara ini. Oke, Smart People, perkenalkan nama saya Tuti Ratnasari. Dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani Smart People untuk bincang-bincang seru nih di Tugu Talk hari ini. Oke, Smart People, oh ya, untuk Tugu Talk hari ini ada sedikit berbeda nih. Jadi ini agak spesial karena di bulan ini genap nih Tugu Insurance akan memasuki usianya yang ke-40 tahun. Wow, sudah cukup matang ya Smart People ya Tugu Insurance ini. Dan tentunya di usia baru ini Smart People akan ada harapan baru dan tentunya juga ada challenge baru juga nih bagi kita. Nah, tahun ini Smart People kita memiliki tema Let's Get Connected to Start a New Life, di mana Tugu Insurance bertujuan terus meningkatkan kolaborasi yang berfokuskan di Smart People kepada peningkatan kinerja dan tentunya peningkatan layanan kepada seluruh stakeholder. Nah, salah satunya adalah dengan beradaptasi kepada transformasi digital. Oke, Smart People, jadi sebelum kita membahas nih terkait dengan transformasi digital, khususnya di industri asuransi, kita akan terlebih dahulu nih, Smart People, membahas tentang hubungan erat antara kehidupan dan masa depan. Oh, kayaknya ini cukup berat ya, Smart People. Tapi nomor Smart People, untuk membahas hal ini dan ini nanti akan menarik karena di sini nanti saya tidak akan sendiri nih. Saya nanti akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang memiliki pengalaman yang cukup banyak dan ahli di bidangnya. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Indra Baruna, Presiden Direktur Tugu Insurance. Nah, nanti kita coba ya gali ilmunya Pak Indra Baruna di sini ya. Oke, mungkin kita coba cek koneksinya Pak Indra Baruna ya. Apakah sudah bergabung di sini? Halo. Wow. Halo. Siapakah ini? Halo, Pak Halo. Indra. Halo. Halo, Pak Indra Baruna. Apa kabar, Ya, Pak? baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Jeng Alhamdulillah. Tuti? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Senang deh Sehat, rasanya alhamdulillah. melihat Bapak sehat-sehat. Pak, kalau saya ketemu secara fisik dengan Bapak, kita bisa tos nih, Pak. Tos semangat. Ya, Oh, Pak? Tos. Oke, Pak Indra, jadi yes. gini Pak, di Tugu Talk kali ini, jadi tadi saya tuh sudah berbincang-bincang sedikit dengan Smart People, Pak, Ya. terkait dengan, kan Tugu ini mau 40 tahun nih Pak, ya, mau Berapa 40 hari lagi? tahun ini, kenapa Pak? Berapa hari lagi tuh? Berapa hari ya Pak? Ting tong. Perlu di announce nggak nih Pak, berapa hari lagi? Atau kita jadikan surprise aja nih Pak? Oke, surprise boleh lah. Surprise aja ya Pak ya, kayak gitu. Oke Pak, jadi tadi saya sedikit nih Pak ngobrol-ngobrol sama Smart People nih Pak. Ya. Kemudian kita tuh terkait dengan Tugu itu mau 40 tahun ulang tahun nih Pak. Dan tentunya di usia yang baru ini, di 40 tahun ini yang cukup matang ya Pak, seperti itu. Nah ini tentunya ada harapan-harapan baru dan tantangan-tantangan baru nih Pak. Salah satunya seperti ya ini dia transformasi digital. Nah ini kan transformasi digital ini Pak
kalau kita lihat nih Pak, ini kayaknya ada kaitannya nih Pak dengan kehidupan dan masa depan ya Pak. Karena kan Ya. ini juga transformasi digital ini khususnya di industri asuransi yang biasa kita sebut dengan insurtech itu Pak, itu kan ada kaitannya dengan nanti koneksi yang serba mudah nih Pak kepada pelanggan insuransi seperti itu. Ya. Nah, begini Pak, jadi mungkin kalau saya nih Pak mengukur diri nih ya Pak, saya ini awam nih Pak sama yang namanya digitalisasi, transformasi Nggak digital. mungkin. Saya kurang melek nih Pak sama yang namanya transformasi digital. Nah mungkin Bapak bisa bantu kita nih Pak, bantu saya khususnya dan mungkin untuk smart people lainnya nih. Kira-kira apa sih Pak yang namanya transformasi digital asuransi itu? Gimana Ya, Pak? oke. Itu pertanyaannya ya. Oke. Iya Sebelumnya Pak. saya sapa dulu ya. Ini Smart People sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Smart People semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih hari ini sudah join acara ini. Saya lihat berapa banyak nih, banyak juga ya. Ini masih terus nambah nih jumlahnya nih yang join acara ini. Terima kasih. Kembali ke pertanyaannya Jeng Tuti itu ya. Jadi transformasi itu ya perpindahan dari satu pola kerja yang lama atau kebiasaan yang lama kepada suatu kebiasaan yang baru ya. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang itu dibilangnya kita hijrah. Ya, menjadi dari suatu state atau suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik lagi gitu. Nah begitu juga di dunia bisnis kita ini sekarang ini ya. Kita sudah berapa ratus tahun ya yang namanya industri asuransi itu bekerja dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Nah kemudian sekarang ini muncul teknologi-teknologi baru sebetulnya yang bisa merubah bagaimana caranya perusahaan asuransi itu beroperasi gitu ya, dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang terbaru yang ada, yang available, di mana teknologi ini perkembangannya itu sangat pesat kalau kita bandingkan dengan dulu itu ya, coba aja itu generasi mesin ketik menuju ke komputer membutuhkan waktu berapa lama. Tapi sekarang dengan Nokia zaman dulu, BlackBerry menuju ke sekarang ada iPhone dan lain sebagainya, itu butuh waktu yang berapa lama, Samsung dan lain sebagainya itu untuk merubah itu. Cepat sekali perubahannya ya. Nah ini semua sebetulnya didasari dari adanya perubahan teknologi terutama di dalam teknologi komputasi. Ya, perhitungan yang sangat cepat dengan bisa menghitung berbagai macam varian yang sangat luar biasa besarnya di dalam tempo yang sangat cepat gitu ya, bisa dilakukan perhitungannya komputasi. Kemudian juga didasari atau didukung oleh adanya perkembangan dari sebetulnya teknologi internet. Kan sudah sejak lama ini internet ini sebenarnya ada, tapi perkembangannya kan begitu cepat ya. Perkembangan sosial media sekarang aja nih ya, coba ya, Jeng. Orang itu kalau pakai Facebook udah dibilang, aduh ini generasi kapan gitu, ya. Sekarang udah IG, udah ada yang lain-lain lah, ya. Udah ada segala macam sosial media yang lainnya, ya. Ada Pinterest, ada ya macam-macam lah. Nah, apa sih yang membuat ini menjadi berubah ya, adalah flow of information ya. Dengan adanya teknologi ini, internet ini, informasi itu menjadi mudah sekali didapatkan dan jumlahnya itu luar biasa besar. Nah kemudian didukung pula oleh teknologi dalam pengembangan bahasa pemrograman ya, yang bisa membuat suatu proses itu bisa menjadi lebih cepat dibandingkan dengan proses yang dahulu kita harus lakukan step by step secara manual. Nah, kemudian teknologi ini membawa asuransi itu sebuah opportunity besar ya untuk bisa mengenali nasabah dengan lebih baik, mengadres kebutuhan mereka dengan lebih baik, menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, kemudian
juga bisa mendistribusikan produknya itu menjadi luar biasa luas dengan cara-cara atau dengan cost yang jauh lebih murah daripada zaman dulu. Nah, kemudian juga bisa membuat efisiensi. Efisiensi ini ada dua macam ini, Jeng. Ada efisiensi yang sifatnya eksternal dan ada efisiensi yang sifatnya internal. Di internal sendiri kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk mempercepat proses dan mempersedikit langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam sebuah proses. Tetapi juga ada efisiensi eksternal. Apa itu efisiensi eksternal? Efisiensi dari pihak lain dari perusahaan asuransi itu yang tidak lain adalah customer. Ya, customer kita ketika mengakses sebuah produk asuransi sekarang itu menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dulu. Ya, nah ini jadi sebenarnya insurtech itu adalah ya bisnis asuransi yang berjalan di atas dari perkembangan teknologi atau inovasi teknologi yang terbaru. Ya, nah itu aja sebetulnya insurtech itu gitu. Ini normal dan alami ya karena dunia ini akan terus berkembang. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin 10-20 tahun lagi sudah berbeda lagi. Ya, jadi kita apabila ingin terus bisa relevan di market, maka kita harus terus-menerus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Gitu. Ini pertanyaannya singkat, jawabannya panjang kali lebar ya. Segitu dulu deh jawabannya. Intinya itu aja. Asuransi yang berjalan di atas platform atau teknologi inovasi yang terbaru, gitu aja. Jadi memang sepertinya memang insurtech itu atau transformasi digital ini memang melingkupi berbagai macam aspek ya Pak ya. Gak cuma misalnya dari sisi produknya atau inovasi produknya, tapi juga dari sisi proses bisnis, kemudian juga dari eksternal yang tadi seperti Bapak sampaikan gitu ya Pak ya. Kalaupun misalnya dari inovasi produk yang nggak cukup juga dari inovasi produk ya Pak, tapi juga produk yang memang harus apa Pak yang sesuai dengan tadi Bapak bilang ya pelanggan, kebutuhan pelanggan, kemudian juga dari sisi aksesibilitasnya gitu ya Pak ya, jadi sepertinya ya Pak untuk transformasi digital. Dan mungkin kalau saya tadi tangkap juga dari Bapak itu customer experience juga masuk ya Pak, jadi penting di sini ya Pak ya di insurtech ini ya Pak. Betul. Jadi dengan adanya ini pertanyaan lagi ya. Jadi customer experience ya penting sekali ya memberikan experience yang berbeda kepada customer dibandingkan dengan apabila kita masih ada di zaman yang konvensional. Contohnya deh gini. Sekarang nih, Jeng Tuti kalau mau beli dulu kalau mau beli martabak gimana caranya? Manggil tukang martabaknya Pak, atau enggak saya nyari? Ya, kalau ya nyari kemana? Ke depan komplek biasanya Pak, yang ada tukang dagang. Iya, pakai mobil, atau enggak jalan kaki kalau deket. Nah, zaman sekarang gimana cara akses? Saya tinggal klik Pak, ada go, klik tuh ya, ada go itu loh Pak, seperti itu. Jadi experience-nya beda kan? Nah, begitu juga dengan asuransi. Dulu kalau orang mau beli asuransi, gimana caranya? Sibuk nyari, ada yang kenal sama agen asuransi nggak ya? Gitu ya. Atau buka buku atau browsing cari di mana perusahaan asuransi, bagaimana cara aksesnya lewat telepon, atau bahkan harus mendatangi kantor dari perusahaan asuransi itu untuk bertemu dengan customer service-nya, menanyakan produknya dan lain sebagainya. Gimana dulu kalau customer melakukan klaim? Nyari dulu teleponnya, nyari dulu polisnya, datang ke perusahaan asuransinya, bawa mobilnya, ya kan, setelah selesai dilihat, kemudian dibawa lagi ke bengkel, di bengkel kita nggak tahu kapan selesainya, dan lain sebagainya, benar nggak? Nah, sekarang dengan teknologi yang ada, itu memungkinkan experience yang baru, bahwa membeli asuransi itu nggak susah. Tinggal download apps-nya, kayak tadi mau beli martabak tadi, ya. Kemudian mengisi nggak lebih dari 4 layar, ya, 4 slide, 4 halaman, udah selesai. Di situ dia bisa melakukan permohonan untuk pengajuan asuransi, ya, mengupload datanya, ya, melakukan pembayaran, ya, menerima polisnya langsung instan, ya.
Orang kalau mau melakukan klaim sekarang, sebenarnya nggak perlu lagi datang ke perusahaan asuransi. Ya, udah ada apps-nya. Ya, tinggal dilaporkan kejadiannya di mana, kapan, foto mobilnya, pilih bengkelnya, ya. Mau di pick up atau mau dia datang sendiri, pilih bengkel, bisa pilih yang paling dekat dengan rumahnya kalau dia menginginkan, dan lain sebagainya. Ya. Sangat simple. Jadi sesuatu keruwetan di dunia asuransi. Orang itu ya, zaman dulu itu kalau berhubungan sama asuransi itu kan, aduh asuransi itu ruwet banget gitu ya. Katanya kalau nagih premi aja cepat, tapi kalau ngelayanin klaim lama gitu ya. Nah sekarang nggak lagi, udah nggak zamannya gitu ya, udah nggak zamannya. Jadi semudah itu beli asuransi udah kayak beli martabak, udah kayak beli pisang goreng gitu. Begitu cepatnya gitu ya. Bahkan untuk dapetin berapa preminya yang harus dia bayar, cepat sekali ya perhitungannya. Nah ini experience ini. Nah kita sebagai perusahaan asuransi bersaing sekarang itu di situ. Ya, siapa perusahaan asuransi yang paling bisa memberikan experience yang terbaik, yang disukai oleh pelanggan. Ya, jangan disukai oleh kita loh. Ya, disukai oleh pelanggan gitu. Dan teknologi sekarang itu memungkinkan sebetulnya untuk mengcapture kebutuhan dari pelanggan dan apa yang dia sukai itu kita bisa. Gitu. Dengan adanya big data, dengan adanya flow data dari IoT. IoT tahu ya? IoT itu Internet of Things. Jadi segala sesuatu gadget yang terhubung kepada internet itu Internet of Things. Dimana bayangin aja dari semua gadget itu flow informasi masuk di dalam dunia internet yang kemudian bisa diolah dengan teknologi big data ya untuk bisa menghasilkan dan menciptakan yang namanya artificial intelligence ya. Dan di dalamnya artificial intelligence itu terdiri dari apa yang disebut dengan machine learning. Ini semua bisa dilakukan dengan sekejap sekarang ini, ya, nggak butuh waktu yang lama ya dengan kemampuan teknologi yang sekarang. Nah itu kita bisa tahu gitu loh. Kalau dulu ya kita asuransi mobil aja, dulu cuma make and model, mereknya apa, ya pickup atau sedan, lokasinya ada di mana, gitu ya. Udah rate-nya sekian, all risk sekian, TLO sekian. Sekarang dengan teknologi memungkinkan untuk mengetahui bukan cuma mobilnya yang bisa menimbulkan risiko, tetapi juga bagaimana cara orang itu mengendarai kendaraannya. Ya, sekarang itu dengan teknologi telematics kita udah bisa ya melihat bagaimana behavior dari si drivernya itu. Sehingga sebetulnya dari sisi asuransi kita bisa membuat pricing yang lebih dinamis dan juga lebih fair ya kepada customer dan benar-benar bisa menunjukkan risiko yang sebenarnya dibandingkan dengan teknologi yang lama gitu ya. Jadi ini sebetulnya sih. Jadi berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mengetahui kebutuhan dari customer. Kalau zaman dulu mau kebutuhan customer ya harus survei. Ya harus survei dulu, nanya dulu, FGD dulu gitu. Sekarang untuk mengetahui Jeng Tuti itu sukanya apa ya, cukup lihat aja di sosial medianya, dia suka motret martabak atau dia suka motret burger atau dia suka motret ketoprak atau apa udah ketahuan. Apakah dia suka olahraga atau enggak, ya kan? Kalau Jeng Tuti memposting dengan sepedanya yang paling baru itu ya, Bromptonnya yang terbaru itu ya berarti dia suka olahraga dan sebagainya. Bahkan sampai ke sakitnya itu, pernah sakit apa aja itu sebetulnya available datanya ya. Misalnya kita bisa bekerja sama dengan Alodoc, dengan yang lain-lain ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Itu kita bisa tahu. Jadi banyak hal yang opportunity yang bisa kita ambil ya dengan adanya kemajuan teknologi. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, teknologi itu untuk dua hal. Ya, satu dari sisi customer bisa memenuhi kebutuhan customer dengan lebih tepat dan akurat, dan dari sisi internal bisa melakukan efisiensi dengan baik. Oke Pak, mantap Pak. Nah semoga nih dari penjelasan Bapak nih para smart people ini sama seperti saya. Jadi ada tambahan ilmu baru nih dari penjelasan yang Pak Indra. Gitu. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari saya. Jadi kan tadi kita udah bincang terkait dengan definisi digitalisasi asuransi ya Pak. Nah sekarang nih Pak,
Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin tadi sebenarnya sudah disampaikan sekilas oleh Pak Indra ya. Nah ini saya ingin mungkin terkait dengan manfaat keberadaan adanya digitalisasi asuransi ini Pak. Nah kira-kira kalau kita flashback ke belakang nih Pak, itu kan ada asuransi konvensional. Nah kira-kira ini apa ya Pak bedanya antara asuransi konvensional dengan yang sekarang nih Pak, dengan via digital? Mungkin boleh Bapak sharing kembali Pak untuk Ya, manfaat dari itu kita tadi sih sendiri. sebetulnya ibarat tadi itu beli martabak itu, kalau beli martabak di yang konvensional itu ya keluarin mobil dulu, cari-cari jalan keliling, nyari tukang martabaknya, beli, narik duit ke ATM dulu, bayar gitu ya. Nah, sekarang enggak, dengan one click ya, itu sudah bisa bisa dilakukan. Sama asuransi juga begitu. Nah, sebetulnya manfaat ya dari digital itu dibandingkan dengan konvensional itu adalah value creation itu bisa lebih cepat ya. Bagaimana kita membuat suatu produk, ya, meng-create suatu produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, dibandingkan dengan yang konvensional adalah accessibility, ya, atau distribusi sebetulnya. Ya, kalau dulu nih kita mau jualan asuransi seluruh Indonesia mesti buka di semua kota tuh. Ya, kalau mau jualan di Jayapura ya mesti punya cabang di Jayapura. Ya, kalau kita mau jualan di Padang ya mesti punya cabang di Padang. Ya, sekarang nggak perlu. Orang di Padang, orang di Jayapura, orang di Pekanbaru bisa dengan apps itu bisa langsung dilayani gitu ya. Jadi ini juga merupakan pembeda ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu ya, dari sisi efisiensi juga berbeda. Kalau dulu itu ya kita untuk melayani satu orang itu membutuhkan mungkin satu orang juga ya untuk face to face melayani. Mungkin sekarang itu bisa bahkan mungkin bisa nanti kedepannya yang kita kembangkan itu bisa dilayani oleh robot ya. Jadi nggak perlu lagi langsung dilayani oleh manusia sampai di level tertentu ya, sampai di level tertentu, nah, kemudian baru ada human intervention di sana gitu. Jadi banyak hal sih kalau yang dari sisi customernya sih manfaatnya jelas ya, lebih peace of mind, lebih enak, lebih cepat, lebih simple, lebih gampang gitu. Buat asuransi banyak ya, data lebih banyak, data lebih solid, data lebih akurat ya, analisa misalnya underwriting ya. Kalau dulu mungkin hanya menggunakan 4 atau 5 variabel atau parameter yang digunakan untuk bisa menentukan risiko, sekarang mungkin bisa ratusan parameter digunakan untuk bisa menilai sebuah risiko ya, dan itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Jadi banyak ya, kemudian dari sisi efisiensi tadi yang nggak membutuhkan distribution channel yang banyak ya, dan kemudian proses juga bisa dipercepat. Kemudian juga bisa, nah ini contohnya ya, sebetulnya gini, kita sendiri nih Tugu itu sudah menerapkan ini kan ya, dengan dimulai dengan T-Drive sebetulnya. T-Drive itu awalnya dulu ya itu telematics ya, dia itu bisa meng-capture sebetulnya behavior kita ketika kita mengendarai mobil ya, berapa kali kita ngegas, berapa kali kita ngerem mendadak, berapa kecepatan rata-rata kita di tikungan ya, berapa kali kita angkat telepon, itu semua capture tuh di sana. Nah, sehingga kita bisa melihat siapa good driver, mana yang bad driver. Sekarang aplikasi itu udah kita kembangkan, mereka sekarang udah bisa mengakses produk kita ya, jadi membeli produk kita di dalam aplikasi T-Drive itu ya. Bahkan kemudian kita kembangkan lagi, sekarang itu dia bisa juga menerima klaim ya, melaporkan klaim melalui T-Drive kita. Ini salah satu contoh dari yang sudah kita laksanakan, yang kita sudah lakukan di Tugu Insurance ya, melalui T-Drive. Ada lagi yang lainnya ya, T-Friends misalnya ya, itu juga aplikasi yang kita kembangkan untuk memudahkan customer dalam mengakses produk-produk kita gitu, Jeng Tuti. Oke Pak Indra, wah ternyata kalau gitu sebenarnya ya Pak, peran digitalisasi asuransi itu saat ini sebenarnya sih sudah kita rasakan ya Pak, sudah bisa kita rasakan.
Nah, kebetulan memang iya Pak, di Tugu Insurance itu kan memang smart people juga sudah bisa juga merasakan kemudahan digitalisasi ini Pak, Iya, dalam betul. berasuransi tentunya. Betul. Perbedaannya Ya, dengan yang biasa ya. Ini nanti kita ya, kembangkan lagi ya, misalnya klaim. Ya. Sekarang itu udah ada teknologi yang bisa dengan foto aja dia bisa melihat di mana kerusakan dari bodi mobil itu seberapa parah dan berapa biaya ongkos untuk perbaikannya. Udah bisa dengan satu foto aja. Nah kalau ini kita lakukan ya beda banget lah sama yang konvensional. Dulu kan kita mesti tanya dulu ke bengkel, ini kerusakan kayak begini berapa gitu. Sekarang udah dengan teknologi udah bisa kita lakukan dengan lebih simpel. benar-benar mempermudah kalau gitu ya Pak Indra ya. Iya betul. Digitalisasi. Ya Pak Indra, ini smart people juga di sini bisa nih merasakan kemudahan digitalisasi dari misalnya ketika smart people itu mau tahu terkait dengan layanan Tugu Insurance, kemudian juga mau mengetahui tentang produk Tugu Insurance dan juga terkait dengan konsultasi itu bisa di customer service-nya Tugu Insurance yaitu Koltia. TIA, Koltia ya, smart people ya. Dan smart people juga bisa nih kontak center ke Tugu Insurance di 15.458. Dan atau WhatsApp juga bisa nih smart people itu di 0811 97 900 100. Juga bisa melalui email dan website. Jadi memang benar Pak Iba. Jadi ini semakin mudah karena kita juga bisa memang ingin agar smart people itu lebih mudah juga mendapatkan pelayanan dari Tugu Insurance ya Pak Indra. Oke. Iya betul. Ya Pak. Nah, satu hal lagi nih mungkin untuk smart people juga bisa membeli polis asuransi sampai dengan mengajukan klaim dengan sekali klik. Tadi seperti yang Pak Iba sampaikan, hanya sekali klik. Jadi, nah ini bisa melalui T-Drive aplikasi. Nah, jadi untuk itu smart people kalau mau mempunyai kemudahan nih, silakan download segera aplikasi T-Drive di Google Play atau aplikasi Store seperti itu. Oke, Pak Indra, ini sebenarnya saya kepengen masih terus nih pengen diskusi dengan Pak Indra nih, tapi kita juga perlu nih Pak mengapresiasi smart people yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan nih Pak, yang sudah aktif bertanya ke kita. Ini ada 3 pertanyaan nih Pak, yang ternyata smart people yang beruntung dari 3 pertanyaan ini yang sudah terpilih mendapatkan saldo link aja. Satu. Oke. Pertanyaan pertama saya bacakan nih Pak. Silakan. Oke Pak. Sebentar Pak Indra. Oke, ini saya akan membacakan dari Budiman Wirjaya. Dia menanyakan seperti ini nih Pak Indra. Mau tanya dong, kemajuan zaman memang tidak bisa dihindari. Semua didigitalisasi. Tapi menurut saya, kok untuk asuransi masih diperlukan agen atau customer service yang bisa membantu dalam hal menjawab pertanyaan asuransi. Karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab open mesin atau komputer. Jadi, menurut saya masih diperlukan personal touch. Bagaimana menurut Tugu Insurance, apalagi untuk pertanggungan yang besar? Ditunggu jawabannya. Begitu Pak, pertanyaan dari Budiman Wirjaya. Monggo Pak, ditanggapi. Budiman, ya bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Iya memang sih, itu yang harus kita pikirkan. Jadi gini, perkembangan teknologi itu tidak harus secara full kita harus adopsi semua gitu ya. Kita lihat mana yang relevan gitu ya. Kita ambil mana teknologi yang relevan untuk kita gunakan dalam rangka bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik gitu ya. Dan juga memberikan pelayanan kepada pelanggan lebih baik. Dan juga memberikan customer journey yang betul-betul bisa memorable buat mereka dan menyenangkan buat mereka. Jadi memang dari satu negara ke negara yang lain, dari satu budaya ke budaya yang lain, itu berbeda-beda. Nggak bisa diterapkan yang sama. Apa yang berhasil di Indonesia belum tentu berhasil di Jerman. Apa yang berhasil di Amerika belum tentu juga bisa berhasil di Cina. Apa yang berhasil di Cina belum tentu juga berhasil di Indonesia. Kenapa? Karena secara kultural berbeda.
ada kultur tertentu di suatu negara yang sangat menghargai human touch, ada memang, ya. Tapi tidak juga di seluruhnya itu harus dilakukan dengan langsung dengan human touch. Ada area-area yang tidak terlihat ya, misalnya di bagian back office ya, terlihat ya. Apakah masih perlu human touch gitu? Enggak juga kan ya. Malah dalam melakukan pricing, menghitung rate ya, premi, apakah itu masih perlu human touch? Kita mesti kasih tahu caranya menghitung ininya, pricingnya, enggak. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, ada juga ya masyarakat yang masih pingin, wah nggak mau dilayanin robot, gua maunya orang gitu ya, supaya bisa enak ngomongnya. Padahal dia sendiri nggak tahu bahwa ketika dia dilayani itu sebenarnya yang melayani sudah robot. Dia nggak bisa bedain antara robot dengan manusia, udah nggak bisa dia bedain lagi gitu ya. Tapi yes ya, hybrid itu masih sangat dimungkinkan. Hybrid dalam hal ini ada teknologi yang kita siapkan, tetapi juga ada di belakangnya human touch. Biasanya hybrid itu gini. Sekarang misalnya di call center ya, kita sudah meratih yang namanya, kita punya chatbot ya, untuk bisa melayani pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan jawabannya itu tidak terlalu complicated dan sophisticated mesin jawabnya gitu ya. Simple aja, itu bisa dikasih ke robot. Tapi ketika customer itu menanyakan yang lebih dalam lagi, si robot bisa bilang, untuk pertanyaan ini saya akan hubungkan Anda dengan Insinyur Bowo, gitu misalnya ya, untuk supaya dijawab oleh human. Bahkan mereka terus terang ada yang bilang begitu robotnya. Untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan hubungkan Anda dengan manusia. Ya gitu. Ya, jadi ada yang menjawabnya kayak begitu ya. Jadi masih hybrid, tergantung dari memang situasi dan kondisi dari budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Tetapi hal ini tidak menghentikan perkembangan dari teknologi untuk terus-menerus memperbaiki atau berinovasi, sehingga robot itu semakin lama semakin pintar dan semakin bisa menjawab pertanyaan yang tadinya simple menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sulit pun bisa dia jawab. Tergantung dari bagaimana kita melatih robot itu melalui pembuatan algoritma tertentu, dan banyak tergantung dari user case-nya juga ya, berapa banyak user case yang kita bisa berikan kepada robot itu untuk dia belajar ya, makin pintar dan makin pintar gitu. Jadi jawabannya itu hybrid itu masih sangat dimungkinkan gitu ya. Oke, Pak Indra, terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan dari Budiman Erwijaya. Jadi semoga nih Budiman Erwijaya bisa puas ya, dan karena puas juga nih udah dapetin sanduling aja nih Pak, karena terpilih pertanyaannya. Bisa beli martabak tuh. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Indra ya. Ya. Oke. Ini saya bacakan dari Dear Baby Racer. Pertanyaannya, Pak Indra, apakah digitalisasi asuransi dapat merangkul semua kalangan? Mengingat hanya kaum muda-mudi yang melek digital. Tolong jelaskan juga plus minusnya bagi pengguna yang terbiasa offline. Terima kasih. Ya itu, jawabannya sebenarnya sama dengan Budiman tadi ya. Jadi kita tetap harus bisa memberikan layanan yang biasa ya, atau yang tradisional itu tetap ada, karena mengintroduce teknologi itu tidak bisa serta merta gitu ya. Ya udahlah kayak kita zaman dulu ya, ke bank gitu ya. Pertama kali kita pakai kredit card, kita juga yang biasa cash aja, aduh pakai kartu plastik gimana ya. OVO, kita taruh duit misalnya di situ, atau GoPay gitu ya, itu duit saya hilang nggak ya, gimana apa segala macam gitu ya. Banyak itu masih sanksi, membutuhkan introduksi berkali-kali, experience berkali-kali, sampai mereka meyakini dan akhirnya mendapatkan trust ya, sampai akhirnya mereka mau menggunakannya. Di semua teknologi begitu gitu ya. Nah, begitu juga di asuransi ya, maka keberadaan agen untuk menjelaskan produk ya,
Kemudian juga nggak gini, kayak maksudnya kalau kita menerapkan teknologi bukan berarti besok asuransi itu tutup semua cabangnya, nggak juga gitu. Ya. Tapi ini kita melihat tren ke depan dengan adanya teknologi itu memudahkan akses, memberikan kemudahan akses kepada pelanggan, maka sebenarnya pelanggan punya bisa melakukan kebiasaan baru di dalam membeli asuransi itu. Jadi kalau dia udah biasa, misalnya gini deh, transaksi aja. Ya, dulu itu pada waktu pertama kali dikeluarkan e-wallet ya, itu untuk melakukan transaksi itu rata-rata pembelian di internet itu nggak lebih dari 200.000. Kenapa? Orang masih nggak percaya. Aku kalau ngeluarin duit 500.000 atau lebih dari 200.000 lewat internet, ini gimana ya? Nyampe enggak ya? Ini ya, kalau gimana kalau duitku hilang, apa segala macam? Gimana kalau dia nggak terima dan lain sebagainya, dan sebagainya. Terus meningkat ya, dari 200 ke 300, terus ke 500. Sekarang itu udah di atas 2 juta. Jadi orang bisa bertransaksi, udah percaya sekarang itu kalau beli barang yang harganya 2 juta pun dia berani membayar itu langsung dengan wallet gitu ya. Nah, sekarang memang wallet masih dibatasi transaksinya, masih ada batas-batas tertentu ya itu. Nah, itu terus-menerus akan meningkat pasti suatu saat gitu. Tergantung dari bagaimana kecepatan masyarakat itu bisa mengadopsi atau membangun trust di masyarakat sehingga transaksi itu bisa semakin besar dilakukan melalui digital gitu. Jadi ya memang harus dibangun. Tapi ya itu mau nggak mau dengan adanya nanti perubahan generasi. Sekarang generasi itu ya, generasi milenial aja sekarang udah umur 40. 30, 40. Milenial loh. Milenial itu udah umur 40 loh. Ya, sekarang generation Z yang sekarang itu ada di usia-usia 20-an ya, 25, 23 gitu ya. Udah berbeda lagi gitu. Nah, generation Z ini yang udah melahir, procot, melek, ngelihat itu udah langsung nutul-nutul tablet. Ya, zaman dulu milenial itu masih diintroduce dulu. Ya, diperkenalkan dulu dengan teknologi ini. Nah, sekarang ini udah lahir udah ngelihat itu ya. Mungkin dalam usia berapa bulan bisa jalan udah dipegangin gadget. Ya, udah bisa main game dan lain sebagainya gitu. Jadi generasi ini akan berbeda cara berperilakunya dengan generasi ya yang lama. Nah, merangkul semuanya ya memang nggak mungkin. Benar juga ini pertanyaannya gitu. Jadi masih tetap harus ada kita kasih room apabila orang itu masih menginginkan cara-cara yang lama, tetap harus ada, tetap kita buka itu. Ya. Oke, Pak Indra, terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan Dear Baby Rachel. Dan selamat ya buat Dear Baby Rachel juga mendapatkan saldo link aja. Terima kasih. Oke. Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Oke, ini ada Jas Kaidar. Pertanyaannya adalah, digitalisasi asuransi memberikan saya banyak kemudahan, namun juga membuat saya bingung dengan berbagai pilihan produk asuransi yang ditawarkan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara memilih dan mempertimbangkan produk asuransi yang tepat di tengah situasi pandemi? Dan di era digitalisasi asuransi yang semakin berkembang pesat seperti saat ini. Begitu Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Siapa ini yang nanya? Jas Kaidar. Jas.Kaidar. Ya, Pak Jas. Bagus sekali pertanyaannya. Saran saya ya, ini saran saya ya. Kalau milih asuransi itu yang pertama yang mesti tentunya adalah perusahaan itu bonafit apa enggak gitu. Punya nama besar enggak? Ya, kemudian dia apakah cukup masuk di dalam ranking yang bagus gitu ya. Secara perusahaan itu size-nya bagaimana dan juga pengalamannya dia di dalam menangani asuransi-asuransi yang sebelumnya. Nah, atau yang dia jual, bukan yang sebelumnya. Nah, kemudian dari bonafit itu dari sisi keuangannya dan lain sebagainya itu untuk memberikan jaminan bahwa perusahaan ini bisa bayar gitu. Tapi hal ini yang perlu diperhatikan adalah pelayanan, ya. Karena bisa bayar, tapi kalau bayarnya lama buat apa?
mampu bayar, tapi prosesnya lama gitu, kan bikin pusing juga gitu. Carilah perusahaan juga yang menawarkan layanan yang bagus gitu, ya. Baru kemudian melihat produknya sesuai nggak dengan produk yang kita inginkan, ya. Baru kemudian adalah pricing. Jadi pricing itu harusnya dilihat itu belakangan gitu. Setelah kita memastikan bahwa perusahaan yang kita pilih itu adalah perusahaan yang bagus, yang bonafit, punya pengalaman yang kuat, ya, manajemennya bagus gitu ya. Nah, kemudian juga servisnya yang ditawarkan bagus gitu ya, produknya juga cocok, baru dilihat harganya gimana gitu ya. Nah, itu tergantung dari kita sendiri nanti melihat, oh ini beda harganya sekian, yang ini lebih mahal daripada yang si B, si A lebih mahal. Tapi dengan kekuatan finansialnya, pengalamannya, pelayanannya yang seperti ini, worth it nggak sih kalau kita beli ini gitu ya. Nah, kalau itu dianggap kita merasa nyaman dengan pilihan kita itu, ya sudah, pilih aja itu. Tapi jangan memilih hanya semata-mata berdasarkan harga saja gitu. Karena itu nanti gampang di depan, nanti kecewa di belakang gitu. Jadi intinya sebetulnya kan pelayanan asuransi itu baru benar-benar kita bisa nikmati kan ketika kita mengalami musibah ya. Nah, masalahnya ketika kita mengalami musibah dan kita tidak bisa mengakses layanan dan juga coverage yang kita inginkan ya buat apa gitu ya, buat apa gitu, walaupun murah gitu, buat apa ya, nggak, manfaatnya buat kita nggak benar-benar kita bisa rasakan secara full, dapatkan secara full. Jadi kalau membandingkan itu jangan harga duluan gitu ya, tapi bahwa harga itu faktor yang penting untuk dipertimbangkan ya, gitu ya, gitu. Oke, Ya, mudah-mudahan menjawab itu. Semoga ya Pak, tapi kayaknya menjawab sih Pak, jelas banget soalnya. Oke Pak Indra, pertanyaan yang ketiga sudah selesai. Ini semoga Just.Kaidar ini bisa puas ya dengan pertanyaan jawaban dari Pak Iba, dan selamat juga untuk Just.Kaidar ini mendapatkan saldo link aja. Oke Pak Indra, ternyata pertanyaannya keren-keren ya Pak. Itu menunjukkan antusiasme ya dari smart people untuk mengetahui nih terkait dengan digitalisasi asuransi atau insurtech ini ya Pak. Seperti itu. Dan Pak, ternyata nggak terasa nih kita 30 menit sudah berlalu nih Pak. Seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Pak karena Bapak sudah menemani. Thank you. Iya. Smart people juga. Smart people, jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa bahagia. Yes, Pak. Betul. Terima kasih Pak Iba, dan untuk Smart People terima kasih juga ya karena telah join hari ini di Tugu Talk yang spesial karena ada Pak Indra Baruna guestnya, dan juga buat Smart People yang beruntung dibacakan pertanyaannya akan mendapatkan saldo link aja tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Mungkin itu aja Pak Indra Baruna, terima kasih banyak. Thank you semuanya. Tetap sehat ya. Stay safe and healthy. Saya pamit ya. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Thank you.